semuanya, ketemu lagi sama aku, Aimin Azara dari SMK Negeri 4, Kota Bogor. Nah teman-teman, hari ini aku akan mengerjakan KISKO CCNA 200-301 Super Lab yang pertama. Nah di sini kita akan langsung mengerjakan ya teman-teman. Di sini ada topik, yaitu ada VLAN dan trunking, ada port fast, ada router on stick, switch virtual interface, yaitu SVI, DHCP server, routing OSPF, access list, DNS server, dan juga web server. Lalu di sini ada langkah-langkah atau instruksinya, ada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8. Nah, sekarang kita akan mulai dari part yang pertama ya teman-teman. Sebelumnya kita akan mencoba melihat topologinya dulu. Seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mulai dari part yang pertama, yaitu basic configuration. Nah, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu yang kedua, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Oke teman-teman, kita akan mulai dari switch yang pertama ini, yaitu switch keempat. Nah, di sini kita akan langsung mulai ke tab CLI, enter, enable, konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan mengubah hostname-nya menjadi switch 4 ya, teman-teman. Switch 4. Lalu di sini enable secret SID. Oke, teman-teman, sudah selesai. Lalu kita mulai dari MLS2 ya, teman-teman, yaitu multi-layer switch yang kedua. Enable konfigurasi terminal, hostname MLS2, lalu enable secret SID. Lanjut ke yang ketiga, yaitu router kedua. CLI, enable konfigurasi terminal, hostname RTR2, lalu di sini kita masukkan enable secret SID. Nah, lanjut di sini ke bawah ada multi-layer switch yang pertama. And konfigurasi terminal, hostname MLS1. Lalu di sini kita masukin enable secret SID. Lanjut di sini ya teman-teman ada switch yang pertama. Enable konfigurasi terminal. Di sini kita masukin hostname host switch 1, lalu enable secret SID. Lalu yang switch kedua ini masuk CLI and konfigurasi terminal, lalu masukkan hostname switch 2, lalu enable secret SID. Selanjutnya ada router 1 ya teman-teman. Nah, di sini enable konfigurasi terminal, hostname router 1, lalu enable secret SID. Lalu di sini router ketiga and konfigurasi terminal. Di sini host RTR3, enable secret SID. Selanjutnya di sini ada satu switch lagi ya teman-teman. And konfigurasi terminal. Di sini kita masukin host name switch 3. Lalu di sini enable secret SID. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk part 1 yaitu basic configuration. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu configure VLAN dan trunking in MLS2 dan switch 4. Kita cari di sini MLS2 yaitu yang ini ya teman-teman dan juga switch keempat berarti yang ini. Berarti kita akan mulai dari bagian sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini ada apa aja? Yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Seperti VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Lalu ada yang kedua yaitu konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Port fast itu yang ini teman-teman. FA02, 03, 04, 05. Nah,
Yang ketiga ada konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Nah, di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat melakukan ping. Nah, di sini sudah tertera teman-teman, sudah disediakan IP address untuk setiap VLAN-nya. Sekarang kita masuk di switch yang keempat. Nah, di sini kita masukkan yang pertama itu VLAN ya teman-teman. Ada VLAN 10. Name-nya harus sesuai dengan display. Menggunakan caps lock ya teman-teman. VLAN 10. Lalu ada VLAN 20. Name VLAN 20. Ada VLAN 30. Name VLAN 30. Oke, sudah selesai teman-teman. Lalu sekarang kita mengkonfigurasi port fast. Nah, di sini di VLAN 10 ini kita masukkan interface-nya teman-teman. Interface RAFA 0/2 sampai 3. Kita masukkan ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Oke, lalu kita pakai konfigurasi. Di sini ya teman-teman ada konfigurasi SPI yaitu SPA/PO yaitu spending. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk interface RAFA 0/ ini 4 dan 5 ya teman-teman. 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 SPA/PO. Lalu di sini switch interface FA 0/ di sini 5 dan 6. 5 sampai 6. Oh, maaf teman-teman, di sini ada yang kurang. Nah, lalu di sini kita masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, lalu SPA/PO. Sudah selesai ya teman-teman di sini. Nah, sekarang kita masukkan IP di MLS2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP juga. Sebelum itu kita tambahkan dulu di sini. Di sini di MLS2 aku akan memasukkan VLAN 10, name VLAN 10, lalu VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30. Oke, setelah itu kita masukkan kembali ya teman-teman interface-nya di sini. Interface RAFA 0/ di sini ada 2 dan juga 3 di 10 ya teman-teman. 2, 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Teman-teman. Oke, lanjut di sini kita masukin interface di sini SPA dulu. Lalu kita masuk interface RAFA 0/4 dan 5 ya teman-teman. 4, 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN. Di sini masuknya ke VLAN 30. Oke, lalu SPA/PO. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai ya. Lalu di sini kita akan terangkan dulu FA01 dan FA06. Di sini masuk ke FA interface RAFA 0/1, lalu FA 0/6. Di sini switch port mode switch port terang encapsulation.1Q, baru switch port mode terang. Sudah selesai. Lalu di sini kita masuk ke switch 4 lagi untuk terang yang FA01. Interface FA0/1, switch port mode terang. Oke, sudah selesai teman-teman. Di sini sudah 20%. Lalu di sini kita akan masuk ke MLS2 lagi. Nah, di sini kita lihat dulu sebelumnya. Nah, di sini VLAN 10,
10 dan 30 sudah masuk ya teman-teman. Kenapa tidak ada 20? Karena di sini juga tidak ada VLAN 20-nya. Kalau di switch 4 di sini sudah ada 10. 4. Oh, teman-teman, maaf, di sini ada kesalahan ya. Di sini kita coba benerin dulu. No VLAN. Yang salah ini ada di VLAN 30. Nah, di sini kita masukkan lagi interface VLAN 30, name VLAN 30, interface RAFA 0/ nah di situ 6 sampai 7. 6 sampai 7. Lalu di sini masuk switchboard, mode akses, switchboard akses VLAN 30. Nah, di sini SPAPO. Nah, lalu di sini kita coba cek lagi apakah PC 5 ini sudah kembali ke VLAN 20. Belum ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke FA05, interface FA05. Di sini switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20 SPAPO. Di sini kita lihat lagi. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Lanjut, di sini kita akan melakukan ini ya teman-teman, mengkonfigurasi DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Nah, di sini kita akan masuk ke interface. Kita exit dulu, interface VLAN 10. Nah, di sini saya akan menambahkan IP address-nya terlebih dahulu. IP address. Nah, di sini kita ambil, nah ini 192.168.10.3.1.255.255.255.0. Lalu interface VLAN 20. Di sini masukkan IP address. Atau gini aja teman. Masukkan IP address. Nah, ini tinggal diganti. Lanjut, di sini kita masuk ke VLAN 30. Kita ganti 30. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan memasukkan IP DHCP ya teman-teman. Sekarang kita masuk interface VLAN 10, lalu IP DHCP pool VLAN 10, lalu kita akan masukkan network 192.168.0.255.255.0. Default routernya itu 192.168.10.1 dan DNS-nya itu ada ini ya teman-teman, 192.168.90.2, 192.168.90.2. Lalu di sini sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke interface VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20, lalu network 192.168.20.255.255.255.0, lalu default router 192.168.20.20.1, lalu di sini kita masukkan DNS 192.168.90.2. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Sekarang kita masukkan yang interface VLAN 30. Kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 30, lalu network 192.168.20. Maaf, di sini ada typo 168.30.255.255.255.0. Nah, di sini ada defaultnya 192.168.30.1, DNS ada 192.168.90.2. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Lalu di sini pakai IP DHCP excluded address. Nah, di sini gunanya untuk agar IP default tidak bisa dipakai kembali. 192.168.10.1. Sekarang kita ganti ini jadi 2. Kita ganti juga ini jadi 3. Oke, teman-teman, kita lihat pesanannya sudah 35%. Nah, sekarang kita coba cek result.
Nah, di sini di MLS 2 sudah semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan ini ya teman-teman. Kita akan melakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Sekarang kita DHCP-in dulu ya. Desktop IP configuration, kita DHCP. Nah, di sini sudah successful. Kita DHCP-in dulu semua ya teman-teman. Sudah. Ini sudah. Ini sukses. Lalu kita coba VLAN 20. Sukses. Sukses juga ya. Ini sukses. Ini sukses. Aduh. Kita coba dua lagi. Oke, sudah sukses semuanya teman-teman di bagian VLAN 10, 20, dan 30. Sekarang kita akan coba mengirimkan pesan dari VLAN 10 ke VLAN 20. Lalu kita klik di sini 2 kali. Masih valid ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini tidak bisa karena Oke, di sini kita akan lanjut ke part ke-3 ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS 1, switch 1, dan switch 2. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan lakukan konfigurasi di daerah yang ini. Nah, yang pertama kita buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kita masuk ke switch ke 1. Nah, di sini kita masuk enable. Nah, di sini kita akan memasukkan password yaitu SID. Lalu di sini masuk ke konfigurasi terminal, lalu masuk ke interface. Maaf, kita buat dulu VLAN ya teman-teman. Ada VLAN 40, lalu name VLAN 40, lalu ada VLAN 50, name VLAN 50, maaf. Lalu ada VLAN 60, name VLAN 60. Lalu ada yang terakhir VLAN 70. Tapi karena di sini di switch 1 ini tidak tertera VLAN 70 ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke switch kedua. Kita masukkan dulu nama-namanya. Enable SID konfigurasi terminal. Masuk VLAN 60 ya teman-teman. VLAN 60. Name VLAN 60. Lalu ada VLAN 70. Name VLAN 70. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita akan memberikan ini ya teman-teman, port face-nya. Nah, sebelumnya di sini aku belum lihat. Di sini ada FA apa aja? Ini ada FA 2, 3 dan 4. 2, 3, 4, di sini 5 dan di sini 6. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Interface RAFA 0/2 sampai 4. Kita masuk ke switch port mode akses. Switch port akses ini masuk ke VLAN 40 ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke ini SPAPO ya teman-teman, SPAPO. Lalu interface di sini 5 dan juga 6. RAFA 0/5 dan 6. Oke, di sini masukkan switch mode akses, switch akses VLAN. Di sini VLAN 50. Oke. Nah, di sini SPAPO. Lalu di sini masuk ke interface, berarti di sini 7 dan juga 8 ya. Interface RAFA 0/7 sampai 8. Terus di sini masuk ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 60 ya teman-teman. VLAN 60. Oke, sekarang kita masukin yang ini ya teman-teman, switch kedua. Interface RAFA di sini masuknya 2, 3.
4562 sama 3 ada di VLAN 60. 0/2 sampai 3. Switchboard model akses, switchboard akses VLAN 60. Sekarang ini SPA dulu. SPA PO, lalu interface FA 0/456 4 sampai 6. Oh maaf teman-teman, di sini ada yang kurang ya, ada range-nya. Lalu di sini switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70 SPA PO. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita masuk ke MLS ke 1 ya teman-teman. Nah di sini sebelumnya MLS 1 itu dia FA03-nya itu ini 10 10 10 14. Enable SID. Nah, di sini masuk konfigurasi terminal, lalu di sini masuk ke interface FA03 dulu. Lalu di sini IP address 10 10 10 14 255 255 255 252. Teman-teman, di sini kita masuk lagi. Sebelum ini ada yang lupa ya, teman-teman. No switch port. Nah, baru di sini kita masukin IP-nya. Oke, di sini kita keluar, lalu di sini kita masukin VLAN ya teman-teman. Ada VLAN 40, name VLAN 40, ada VLAN 50, name VLAN 50, ada VLAN 60, name VLAN 60. Oh maaf, ada typo. Lalu ada VLAN 70. Lalu di sini name-nya VLAN 70. Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita masukin ini ya teman-teman, FA01 dan FA02. Nanti diiniin, crop. Oke. Upi jangan berisik ya, Pi. Oke, teman-teman, di sini kita akan keluar, lalu kita masuk ke interface VLAN 40. Nah, di sini masuk ke IP DHCP pool VLAN 40. Lalu masukin network ya teman-teman, 192.168.40.0 255.255.255.0. Lalu defaultnya itu 192.168.40.1. DNS ada 192.168.90.2. Oke. Lalu di sini sudah selesai. Kita lanjut IP DHCP interface VLAN 50, IP DHCP pool VLAN 50. Oke, di sini masuk ke network 192.168.50.255.255.0. Defaultnya itu 192.168.50.
titik 1. DNS-nya 192.168.90.2 keluar, lalu interface VLAN 60. Lanjut di sini IP DHCP pool VLAN 60 ya teman-teman. Di sini network 192.168.60.255.255.255.0. Lalu default 192.168.60.1 DNS 192.168.90.2. Yang terakhir di sini ada VLAN 70 IP DHCP pool VLAN 70 net 192.168 di sini 70 dan 0 255 0. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Lalu di sini FA01 dan FA02 akan saya terangkan dulu. Dan di sini kita masuk ke interface RAFA0/1 sampai 2 switchport trunk encapsulation.1Q switchport mode trunk. Oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini persenannya sudah 62 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk pastikan semua PC mendapatkan IP-nya. Di sini belum dapat ya teman-teman. Kayaknya di sini ada kesalahan. Mungkin di sini saya akan membuat VLAN 70 dulu. VLAN exit VLAN 70 name VLAN 70 interface RAFA jadi kayaknya oh iya teman-teman, di sini kita lihat apakah FA01 sudah diterang. Lihat dulu ya. Belum teman-teman. Di sini kita masuk interface FA01 switchport mode terang. Lalu di sini juga berarti belum ya teman-teman. Exit interface FA01 switchport mode terang. Configuration belum dapat ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu cek result di MLS1. Oh iya teman-teman, aku belum melakukan excluded addresses ya. Oke, sekarang kita masuk ke MLS-nya dulu. Exit IP DHCP pool DHCP excluded 192.168.40.0 Di sini kita ganti ya teman-teman, ini jadi 5. Kita ini ganti jadi 6. Ini ganti jadi 7. Oke,
Oke. Kita cek result lagi. Nah, di sini sudah semua ya, teman-teman. Oke. Oh, di sini belum, teman-teman. Ada VLAN 40, 50, 60, 70. Oke, bentar ya. VLAN ini di port MLS 1. Oke, berarti ini yang salah. Interface VLAN 10 gini kah? Kita cek result lagi. Kita harus rajin-rajin cek result ya, teman-teman. Oh, 40, 50, 60, 70-nya belum ada portnya. Nah, di sini kita lihat ya. Oke, di sini kita masukin dulu port-portnya ya. Dan di sini kita masuk ke VLAN 40. Interface RAFA0/40 itu ada di 2, 3, 4. 2 sampai 4. Switch port, mode terang. Maaf teman-teman, salah. Bukan terang, akses. Switch port, mode akses. Mode akses. Oke, berarti di sini kita harus no mode terang. Nah, lalu di sini kita lanjut. Kekurangannya itu kita belum menambahkan IP address-nya ya, teman-teman. Di sini interface VLAN 40. Lalu IP address 192.168.40.1 255 255 255.0 exit interface VLAN 50 IP address 192.168.50.1 255 255 550. Di sini kita ganti aja ya, teman-teman. Nah, di sini sudah. Nah, di sini bertambah ya, teman-teman. Oke, di sini sudah. Tinggal SPF-nya ya, teman-teman. Nah, lalu di sini apa langkah selanjutnya? Oh iya, di sini kita belum mencoba mendhcp-kan dulu. Nah, di sini sudah ada ya.
versi 17. Nah, 17 ini masuknya ke 02. 02 itu dia masuk ke 60. Harusnya udah benar, teman-teman. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Sepertinya ada kesalahan. Tuh, belum dapat teman-teman IP-nya. Coba kita coba yang ini. Coba yang 70. Berarti yang di switch ini tuh belum bisa, teman-teman. Ayo kita cari kenapa dia gak bisa. Ada kekurangan apa? Apa ya? Kita harus cek result nih. MLS 1 gak bisa. Cek result. Harusnya udah bisa, teman-teman. Terus 1 SPF ports. Switch 1. 7 dan 8 switch 1. Switch 1 itu di mana ya? Ini switch 2. Oh, ini switch 1. Port 7 dan 8. Tapi dia udah bisa, teman-teman. Tuh. Tujuh dan 8. Ini 7, ini 8. Oke, kita masukin ya. Interface RAFA 0/7 sampai 8. Switch port, mode akses, port akses, VLAN, ini VLAN 60 ya. VLAN 60. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita sekarang coba yang lain dulu. Nah, di sini ini yang keempat, konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch ketiga. Berarti di sini ya teman-teman, VLAN harus disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Oke, di sini kita masuk dulu ke switch. Enable konfigurasi terminal. Oh maaf, di sini SID, konfigurasi terminal. Lalu di sini masuk ke
ke VLAN 90 min VLAN 90 lalu VLAN 80. Oke. Lalu kita masukin interface ya teman-teman. Null slice. Di sini 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 di VLAN 80. 1 sampai 3 switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 80. Oke. Sekarang kita masuk ke ini SPA dulu, SPAPO. Interface RAFA 0 slice. Ini berarti 4 sama 5 ya teman-teman. 4 sampai 5 switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 90. Lalu di sini kita masukin SPAPO. Nah, di sini kita masuk ke FA06. FA0/6 interface ya teman-teman. Switch port, mode terang. Nah, sekarang kita masuk ke router ketiga ya teman-teman. Enable SID, konfigurasi terminal, interface F gig 0 slice 1 dulu deh. No shutdown. IP address. Di sini kita buat sub interface ya teman-teman. Interface gig 0 slice 1.90. Encapsulation.1q 90. Kita lihat di sini ya teman-teman. Oke, di sini sudah bertambah. IP address 192.168.90.1. Maaf. 255.255.255.252. 0. Oke, di sini sudah. Karena server ini akan diisi manual ya teman-teman. Kalau kan konfigurasi manual server 1 dan server 2. Sekarang kita bikin yang ini kali ya, interface gig 0 slice 1.80. Encapsulation.1q 80. IP address 192.168.80.1. 255.255.255.0. Lihat bertambah. Oh ya, bertambah teman-teman. Sekarang kita akan coba ini dulu ya teman-teman, isi server dulu. Service DNS on. Ini langsung ke desktop ya teman-teman. Nah, di sini 192.168.90 karena 2 dipakai dulu. 1 itu default gateway, berarti di sini kita mulai dari 3. 1 192.168.92. Oke, ini bertambah. Masih belum bertambah ya teman-teman.
Nah, di sini pertama ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk mengkonfigurasi VLAN 80 ya. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 0/1.80. Nah, di sini kita masukin IP DHCP pool VLAN 80 network 192.168.80.0.255.255.255.0 default 192.168.81 DNS 192.168.90.2. Oke. Nah, di sini sudah bertambah ya teman-teman jadi 81. Sekarang kita akan coba lihat DHCP-nya ya. Nah, di sini sudah sukses. Ini juga sudah sukses ya teman-teman. Oke, di sini kita coba cek result. Oke, di router 1 kita akan konfigurasi. Di sini ya. Aduh. And SID konfigurasi terminal. Lalu masuk ke interface gig 0/1 no shutdown IP address. Di sini IP address-nya itu 10.10.10.5 255.255.255.252. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/0 no shutdown IP address nomor itu 10.10.10.1 255.255.255.252. Oke, di sini kita lanjut aja masuk ke router 3 lagi. Interface gig 0/, berapa ya? 0 shutdown. Nah, baru di sini IP address 10.10.10.6.255.255.255.252. Oke. Lalu di sini kita masuk ke router kedua ya teman-teman. SID konfigurasi terminal. Interface gig 0/0. Router 2 ini dia mengarah nomornya ke sini ya. Berarti IP address-nya itu 10.10.10.9 255.255.255.252. No shutdown. Lalu masuk ke interface gig 01 no shutdown IP address 01 itu dia mengarah ke sini 10.10.10.2 255.255.255.252. Lalu di sini masuk ke interface gig 0/2 no shutdown IP address di sini tuh 10.10.10.13.255.255.255.252. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Sekarang kita masuk ini FA06-nya udah belum ya? FA06. Aduh.
FA06. Aduh, di sini FA06-nya malah terang ya, teman-teman. Coba kita balikan lagi. And ID konfigurasi interface FA06. No switch port mode terang. Nah, di sini masuk ke IP address 10.10.10.10.255.255.255.252. Nah, switch port dulu ya. No switch port. Nah, baru di sini kita bisa tambahin IP. Oke, sekarang kita lihat 90% ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek result. Nah, OSPF, ACL, OSPF. Ini ya, teman-teman, FA07 dan FA08. Selebihnya udah tinggal OSPF, ACL, dan ini, teman-teman. FA07 dan FA08 itu port phase-nya belum. Di switch ke 1 ya. Switch 1 di sini. Apa dia multilayer? Kita lihat. 7 dan 8. Oh iya, teman-teman. Kita lihat lagi ke atas. 7 dan 8. Lihat di sini. 7 dan 8 itu 60. Tapi dia belum punya IP. Saya setuju. Oke, di sini aku sudah mengubah ya, teman-teman. Jadi di switch 1 ini kita harus interface RA/FA 7 sampai 8 terus di SPA/PO. Nah, dari 90% bertambah jadi 91%. Nah, sekarang kita akan mencoba memasang router OSPF ya, teman-teman. Dimulai dari yang ini dulu. Kita masuk, teman-teman, ke ketiga, terus enable SID konfigurasi terminal. Lalu di sini router OSPF 1. Lalu di sini kita ketikkan networknya ya. Dia mempunyai IP 10.10.10.6 0003 area 0. Lalu di sini dia mempunyai ini ya, teman-teman, VLAN 192.168
area 0. Lalu di sini kita tinggal ganti menjadi 8 ya, 80. Nah, di sini sudah selesai. Jadi 92%. Lalu di sini kita cari lagi router. Nah, di sini. Nah, di sini kita enable, lalu SID, konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masukkan router OSPF1. Network, dia punya IP 10.10.10.5.0.0.3 area 0. Network 10.10.10.1.0.0.3 area 0. Udah selesai. Jadi 93 ya teman-teman. Lalu kita masuk ke yang ini, MLS. Atau kita mulai dari router dulu deh, router 2. And SID, konfigurasi terminal. Masuk ke router OSPF1 network 10.10.10.13 area 0. Lalu di sini tuh dia ada sini ya. Network 10.10.9.0.0.0.3 area 0. Lalu kita ke sini jadi 94% ya teman-teman. Enable SID, konfigurasi terminal. Lalu di sini kita ketikkan router OSPF1. Oh maaf teman-teman, di sini ada IP routing. Baru router OSPF1. Lalu di sini kita ketikkan network. Di sini tuh ada network VLAN 40, 50, 60 dan 70 ya. 192.168.0.0.0.255 area 0. Lalu di sini kita tinggal ganti jadi 5 ya teman-teman. Lalu di sini kita ganti jadi 6. Lalu di sini kita 6 ya, belum teman-teman. 6. Oke, sudah selesai. Lalu ini udah 96 ya teman-teman. Nah, tinggal yang di sini. And SID, konfigurasi terminal. Lalu IP routing. Router OSPF1 network, dia itu mempunyai VLAN 10, 20 dan 30. 192.168.10.0.0.0.255. Lalu di sini kita ketikkan area 0. Lalu di sini ganti jadi 2. Diganti jadi 3. Oke, di sini sudah selesai. Lalu satu lagi ya teman-teman, ini ada 10 ya. 0.0.0.3 area 0. Oke, kita lihat ada 98%. Kita cek result dulu. Apa yang belum? Oh, ini OSPF di MLS1 ya teman-teman. MLS1 dia belum. Oh, ini nih 10.10.10.14 belum. Network 10.10.10.14 0.0.0.3 area 0.
Oke, jadi 99%. Satu lagi itu ada di sini ya teman-teman nih. Di OSPF di router kedua, salah. OSPF router kedua OSPF. 10. Oh iya, ini teman-teman belum ya. Network 10 2 0003 area 0. Nah, satu lagi itu ada di paling bawah part ya teman-teman, yaitu konfigurasi access list. Kita akan mengkonfigurasi ACL di router ketiga. Di sini kita keluar dulu, lalu di sini kita masuk ke access list 101 deny IP 192.168.10.0. Oh iya teman-teman, aku belum mau jelasin. Nah, jadi di part 8 ini tuh yang pertama, konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Nah, gunakan ID akses 101. Ini ya teman-teman, 101. Lalu konektivitas, pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses si server. Oke, sekarang kita masuk di sini ya. Access list. Oh ya, ini sudah. Lalu di sini 0 wildcard ya, 00255 192 168 90.0. Nah, 90.0 ini adalah VLAN 90 ya. Lalu di sini kita pakai wildcard masnya juga, yaitu 255. Oke, di sini kita ganti ya teman-teman, yang 10 ini, yang 10 ini menjadi 60. Nah, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita ketikkan akses list 101 permit IP any. Terus kita ke interface gig 0/1 IP access group 101 out. Oke teman-teman, kita lihat. Nah, di sini completion-nya sudah 100% ya. Nah, di sini overall feedback-nya juga sudah mengatakan congratulations on completing this activity. Nah, di sini assessment items-nya juga sudah centang semua ya teman-teman. Nah, di sini sudah semua. Lalu ACL-nya satu per satu, IP-nya 90/90, order-nya 17/17, physical-nya 8/8, routing-nya 17/17, switching-nya 69/69. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan mencoba memberikan ini ya teman-teman, pesan sesuai dengan ACL tadi. Aku juga belum menguji ya teman-teman. Di sini dari VLAN 10 ke server ya teman-teman. Nah, di sini sudah violet, artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi ACL. Nah, satu lagi di VLAN 60 ya teman-teman. 60 ke server. 60 ke server 2. In progress. Dan violet juga teman-teman, jadi tidak bisa mengakses server. Oke teman-teman, segitu aja video Superlab 1 dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.